Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir, melanjutkan surat Al-Insyiqaq yang pada terakhir kali 2 pekan yang lalu di hari Ahad pagi, yang mana ana sendiri memang uzur karena ada beragam acara yang membuat tidak bisa mengkaji lagi di sini, kecuali malam ini malam Jumat rutin dan juga hari Ahad pagi. Kita sekarang akan memulai pembacaan dan penafsiran ayat 7, 8 dan 9 dari surat Al-Insyiqaq. Kalau sebelumnya kita telah membahas tentang masalah hari kiamat, dan sekarang masih kita membahas tentang hari kiamat. Sebelumnya kita telah membahas langit yang terbelah dan bumi yang kemudian dibentangkan dan bumi mengeluarkan apa isinya. Kemudian seruan kepada manusia bahwasanya setiap dari kita akan bertemu kembali dengan amalan-amalan kita. Maka pada kali ini dilanjutkan dengan kenyataan bahwasanya pada hari akhir nanti kita akan diberikan kitab, yaitu kitab catatan amalan kita. Hanya ada 2 kemungkinan pemberian kitab itu. Kemungkinan pertama, kita diberikan kitab tersebut melalui bagian kanan kita, atau sebaliknya, kita akan diberikan kitab itu melalui kiri kita, yakni bagian belakang punggung. Yang kalau yang pertama tadi, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Adapun yang belakang atau kiri pemberian kitabnya, maka itu adalah orang-orang yang kufur atau munafik, atau orang-orang yang memang memiliki keimanan namun terlampau banyak kemaksiatannya. Ketika seseorang memahami agama dengan baik, maka insyaallah dia akan mengatur kejiwaannya dan ia lebih dewasa. Ketika pemahaman agamanya bagus, pemahaman tentang dunia dan akhiratnya benar, maka dia akan lebih dewasa daripada siapapun, berapapun usianya, yang tidak memahami agama dengan baik. Ya, jadi kedewasaan itu memang secara tradisi dengan umur ditinjaunya karena pengalaman demi pengalaman. Tetapi apalah artinya pengalaman ketika tidak mengetahui hakikat dunia dan hakikat tujuan hidup, ya. Tujuan hidup kita tentu ibadah. Semua dari muslim itu tahu. Tapi apakah semua yang mempraktikkan itu? Tidak. Mayoritas kaum muslimin yang semoga Allah rahmati tidak mempraktikkan itu. Meskipun tahu tujuan kita hidup diciptakan untuk ibadah dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Tidak ada yang namanya orang tidak beramal, imannya turun terus, maksiat terus, kemudian tiba-tiba dia surga dapat. Enggak punya amalan, maksiatnya penuh, syirik di mana-mana. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu Hakim, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Allah taala itu benar-benar maha kuat dan menguasai di atas seluruh hambanya, dan dia adalah Al-Hakim yang maha bijaksana atas segala keputusan, Al-Khabir yang maha tahu kenapa dia memutuskan ini, tahu kenapa dan tahu untuk apa. Sehingga tidak ada penghukuman dari Allah kecuali pasti adil. Karena di hari akhir ini tidak ada kezaliman, kata Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dihisab, dihitung dan diberikan hukuman atau pemberian jaza sesuai dengan kapasitasnya. Kita mulai di sini pembacaan.
Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Maka barang siapa yang utiya kitabahu, didatangkan kitabnya dengan bagian kanannya. Jadi dia dapat dari tangan kanannya. Ya. Kalau dalam tafsirnya fa amma man u'tiya sahifat a'malihi biyadihil yumna. Barang siapa yang dia diberikan sahifah, lembaran catatan amalannya dengan tangan kanannya diterima. Ya, apa yang dia dapatnya orang seperti ini? Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka saufa dia akan apa? Dihisab. Yaitu dihitung suatu hisab di akhirat nanti dengan hisaban yasira. Dengan hisab, perhitungan yang Allah permudah. Perhitungan yang Allah permudah. Ini orang-orang yang apa? Yang mendapatkan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Karena dalam tafsir fasawfa yuhasibuhu Allahu hisaban sahla. Allah Ta'ala akan memperhitungkannya dengan perhitungan yang mudah. Allah Ta'ala akan membuat dia tenang. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa yanqalibu, dan dia akan bertolak, berbalik setelah melihat amalannya, berbalik ila ahlihi, ke ahlihi, keluarganya. Ahlihi di sini belum tentu keluarga duniawi, tapi keluarga secara syar'i. Jadi ada keluarga kita secara nasab, ya. Adik, kakak, ibu, ayah. Belum tentu nanti bersatu. Bersatu kalau semuanya beriman, ya. Kalau tidak, enggak. Ya. Kalau tidak bercerai-berai. Yang beriman nanti akan dikumpulkan, yang tidak beriman di neraka. Gitu kan. Jadi wayan qalibu ila ahlihi masrura, itu kepada keluarganya yang syar'i, keluarganya yang sama-sama beriman. Ya. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk mendidik anak. Karena modal ini, mendidik, mentarbiah anak, kemudian nanti akan menjadi modal untuk akhirat kita, bertemu dengannya. Dan kembali kepada keluarganya secara syar'i. Kalau misalnya anaknya atau ayahnya atau istrinya beriman juga, maka kembali ketemu nanti dalam keadaan masrura. Masrura itu artinya senang. Ya, surur itu senang. Dikatakan dalam tafsirnya wa yarji'u ila ahlihi masrura, itu kembali ke keluarganya, yaitu keluarga syar'i yang beriman dalam keadaan yang senang. Permasalahan hisab ini, perhitungan amal, itu harus benar-benar selalu kita ingat. Karena setiap lafal yang kita ucapkan itu ada catatannya. Setiap perbuatan. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala di surat Qaf, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidaklah seseorang melafalkan suatu lafal kecuali di sisinya ada raqib 'atid. Ada malaikat yang mencatat lafal tersebut. Dari lafal tersebut pun dicatat oleh malaikat dan nanti catatannya akan kita lihat. Ya. Dan kita tahu bahwasanya para malaikat itu sangat dekat kepada kita. Kita nggak bisa ngelihat. Semua akan dicatat, ya, baik kebaikan atau keburukan kita. Yang kemudian di hari kiamat nanti banyak mata-mata yang terbelalak. Yauma tashkhasu fihi al-absar, yaitu ketika pandangan-pandangan orang itu banyak yang terbelalak, terdiam. Karena apa? Takjub melihat sesuatu yang telah mereka lupakan, atau sesuatu yang selama ini mereka tidak percayai ternyata terjadi. Ya. Di hari itu, yauma yab'atsuhumullahu jami'a, semua orang Allah bangkitkan. Ya. Fayunabbihum bima 'amilu. Dan Allah Ta'ala akan memberitakan apa yang telah mereka lakukan selama ini. Ahsahullahu wa nasu. Allah Ta'ala menghimpun semua catatan amalnya, sedangkan mereka melupakannya. Ini yang mengerikan. Sebagian orang-orang yang zalim mengira, ya, bahwasanya amalan-amalan zalimnya enggak bakal
nggak bakal diperhitungkan di akhirat. Sampai kemudian terlena dengan kezaliman demi kezaliman yang dia lakukan. Itu biasanya orang-orang kalau misalnya udah zalim kepada orang lain, mengambil tanah orang lain, mencuri harta orang lain, merampok dan seterusnya, kemudian tidak Allah tegur, itu berarti kan istidraj, yang suatu ketika akan Allah tegur dengan mungkin kematian. Kemudian yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Ketahuan tuh semuanya. Ahsahullahu wa nasu. Allah Ta'ala akan menghimpun semuanya, mengungkit semuanya, sementara mereka ini telah melupakan sebelumnya. Baru keinget, ya Allah, ini dia amalan saya dulu benar di waktu di dunia. Nah, makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'maludz zalimun." Jangan pernah kalian kira bahwasanya Allah itu lalai, 'amma ya'maludz zalimun. Lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Jangan kira Allah enggak tahu. Allah tahu. Tetapi apa? Kok masih aja orang-orang zalim. Kenapa? Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Atau liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah Ta'ala mengakhirkan mereka ini untuk hari ketika mata-mata itu terbelalak melihat, karena saking takjubnya ternyata saya telah melupakan apa yang telah saya lakukan dulu. Itu saking apa? Saking jarangnya muhasabatun nafs, atau tidak pernah muhasabah, tidak pernah introspeksi diri. Ya, kata para salaf, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi diri. Hitunglah kesalahan kalian sebelum kesalahan kalian akan dihitung nanti hari kiamat. Mendingan sekarang kita hitung, supaya nanti di hari kiamat enggak jadi berat ini perhitungan. Ya. Amat disayangkan kalau misalnya ketika kita menasehati orang dan ternyata kita tidak mencerminkan nasihat itu kepada kita. Ya. Kita dilarang untuk sombong misalnya, padahal kita yang sombong. Mencuri itu haram dalam Islam, kitanya mencuri. Ya. Salat itu wajib, tunaikanlah salat, ternyata kita salat di bolong-bolong. Nah ini kan kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah kalau misal kalian mengatakan apa yang kalian sendiri tidak lakukan. Nah, jadi wajib bagi kita untuk muhasabatun nafs, menghitung-hitung dosa kita. Itu dosa kita sendiri dulu. Ya. Dan ketika kita menasihati orang pun, jadikan diri kita sebagai patukan yang paling utama dalam menasihati, bukan sebaliknya. Mentang-mentang orang ini dianggap derajatnya lebih bawah mungkin, baik lebih muda atau lebih banyak maksiatnya, kemudian kita anggap nih orang lebih rendah, ya udah saya nasihatin, dan dari nasihat itu saya nggak peduli akan diri saya udah benar kok. Nah, kan nggak bisa seperti itu. Nah, orang-orang yang banyak bermuhasabah di dunia, maka Allah akan permudah nanti hisabnya di akhirat. Ya. Orang-orang yang banyak menghisab amalnya di dunia, yaitu menghitung amalnya, ya, maka dia akan Allah permudah perhitungannya di akhirat. Dan itu yang kita cari. Ya, dan itu yang kita cari. Ya. Di sini ada sedikit dokumenter penjelasan tentang macam-macam hisab. Kita tahu hisab itu kan perhitungan, ya. Hisab itu perhitungan, jaza itu balasan. Jadi hisab dulu baru jaza. Dihitung dulu baru dibalas. Nah, kata para ulama bahwasanya hisab itu berbeda-beda terhadap para hamba. Enggak semua orang dihisab dengan style yang sama, macam yang sama, enggak. Ada sebagian hamba yang dihisab dengan hisab asir, pakai ain, yaitu dengan perhitungan yang sulit. Itu Allah Ta'ala tanya semuanya tuh, keburukan-keburukan detail Allah tanya tuh, diungkit oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka adalah al-kafarah, satu, orang-orang kafir. Jelas orang-orang yang tidak beriman pada Allah akan Allah perhitungkan detail kekafiran mereka dan detail pelanggaran mereka, dan semua perbuatan baik mereka haba'an manthura, seperti debu-debu berterbangan, enggak ada artinya. Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, ya.
Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum 'adzaban alima. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, cukup tidak beriman saja, itu sudah Allah Ta'ala persiapkan sejak lama untuk mereka azab. Azab yang alim, yaitu yang pedih. Itu yang pertama, yang akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang sulit. Itu yang pertama. Dan juga orang-orang yang termasuk keluar dari Islam, murtad, atau orang-orang yang berbuat syirik besar, ya, menyembah kuburan dan semacamnya. Mungkin memang nggak ada yang menyembah kuburan, tetapi seperti minta kepada penghuni kubur, ini syirik besar. Ya, minta kepada jin, ini syirik besar. Mendatangi paranormal atau dukun, syirik besar. Keluar dari Islam, harus diberitahu ini syirik besar. Ini masuk ke dalam hal ini, akan dipersulit nanti, dan kematiannya bahkan mungkin dipersulit. Ya, na'udzubillah. Ya, makanya Allah Ta'ala berfirman, "Wan nazi'ati gharqa." Apa arti nazi'at? Malaikat-malaikat yang mencabut dengan keras. Dan gharqa itu mengerikan. Adapun golongan kedua yang juga akan Allah Ta'ala persulit hisabnya, orang-orang yang beriman tapi mereka banyak bermaksiat, kebanyakan dosa, ya, kebanyakan dosa yang dia konsisten di dosa itu, ya, dia punya keimanan tapi banyak dosanya, dan juga punya dosa kesyirikan tapi kesyirikan kecil mungkin, sukaria, ya, pamer amalan demi dipuji manusia, demi dilihat manusia. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita berlindung pada Allah dari kesyirikan, baik yang kecil ataupun yang besar. Kemudian itu yang tadi yang dipersulit, ya. Ada sebagian hamba Allah yang masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Mereka jumlahnya sedikit. Jika dibandingkan dengan keseluruhan orang beriman, jumlahnya sedikit. Enggak melebihi 70.000 orang. Sedikit dibandingkan total dari awal sampai akhirnya muslim. 70.000 itu tergolong sedikit. Sekarang berapa miliar muslim? Banyak. Hanya 70.000 yang bersih, yang Allah langgengkan tidak dihisab, langsung dah masuk surga, ya. Nah, itu yang kedua. Ada yang ketiga. Yang ketiga ini adalah hamba-hamba Allah yang dihisab, tapi maksud sini hisab yasirah. Hisab yasirah. Yang ketiga ini, iya dihisab juga, tetapi sangat mudah. Tidak Allah detailkan itu kesalahan. Enggak Allah detailkan, enggak Allah paparkan ke semua orang, enggak. Ya. Inilah orang-orang fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ada golongan orang-orang beriman. Punya dosa enggak? Punya dosa. Tetapi Allah Ta'ala mudahkan hisabnya selama mereka ini menjaga tauhid, akidahnya benar, ya, akidahnya benar, enggak berbuat syirik. Nah, di sini akan dipermudah. Dia berbuat dosa enggak? Berbuat dosa. Banyak enggak? Bisa jadi banyak. Ya, tapi ada ceritanya orang-orang yang seperti ini. Ya. Dalam Sahih Al-Bukhari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamati illa halik." Tidak ada orang, tidak ada siapapun yang dihisab di hari kiamat kecuali pasti dia akan hancur. Maksudnya masuk neraka nanti. Tidak ada orang yang dihisab di hari akhir kecuali pasti dia akan hancur di hari akhir. Kemudian fakultu, aku pun berkata, itu Aisyah pun bertanya, "Ya Rasulullah, antum bilang," nah ini kan istrinya sendiri, ya Rasulullah, suamiku, antum bilang semua yang dihisab pasti akan hancur di hari kiamat. Lah, alaysa qad qala Allah Ta'ala, "Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Bukankah Allah Ta'ala berkata, ya Rasulullah, barang siapa yang dapat kitabnya melalui tangan kanannya, maka akan Allah Ta'ala hisab dengan hisab yang mudah. Loh, kok ini kok bertentangan ya Rasulullah? Engkau bilang setiap yang dihisab pasti akan hancur. Tapi ini kan ada orang dihisab tapi dipermudah, tapi dia masuk surga, enggak hancur ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama dzalikal 'arad." Wahai Aisyah,
itu namanya bukan hisab yang saya maksud. Itu namanya adalah arad. Arad itu apa? Arad itu penghamparan amalan saja. Adapun hisab yang dimaksud adalah walaisa ahadun yunaqashul hisab yaumil qiyamah illa halak. Yaitu hisab yang dimaksud adalah yang namanya munaqashah. Munaqashah itu terjadi perbincangan, ya, interogasi Allah terhadap dirinya langsung ditampilkan di hadapan manusia orang ini. Ini hisab namanya. Yaitu munaqashah. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Bukankah telah datang ini? Bukanlah ini. Itu namanya hisab yang dipersulit. Itu untuk siapa? Untuk orang yang non muslim dan untuk yang beriman tapi banyak banget maksiatnya, keterlaluan. Ya. Adapun yang ini hanya dihamparkan amalan kepadanya. Ya, dihamparkan amalan. Nah, di sini juga ada hadis. Ada hadis lagi. Ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih, ya, riwayat Ibnu Umar. Mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil mu'min." Sesungguhnya Allah Taala membuat orang-orang mukmin mendekat padanya. Ya. Kalau orang-orang beriman ini didekatkan oleh Allah kepada dirinya azza wa jalla. Fayad'u 'alaihi kanfahu wa yasturuh. Allah Taala pun menaruh kepadanya naungan dan menutupi dirinya, menutupi orang beriman ini. Ya. Ditutupi orang beriman ini. Ya, supaya apa? Supaya enggak semua orang bisa melihat keburukan dia. Fayaqul, maka Allah Ta'ala pun berkata kepadanya dengan perkataan yang dilembutkan, bukan perkataan yang kasar terhadap orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Ata'rifu dzanba kadza? Ata'rifu dzanba kadza? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman ini. Ini hisab juga, ini yang disebut hisab yasira. Kamu masih ingat dosa ini? Ditampilkan. Ini yang namanya arad. Arad itu dibentangkan amalan kepada dia, ditampilkan, tetapi enggak semua orang melihatnya. Ini khusus untuk orang yang beriman. Tetap dihisab, tapi Allah permudah. Kamu ingat ini? Kamu waktu itu melakukan dosa ini, ya? Kamu ingat waktu itu kamu ngapain gini? Kamu ingat kayak gini? Nah, maka orang beriman ini, Masya Allah, na'am ya Rabb, na'am ya Rabb. Ya. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi, sampai kemudian ketika dia menetapkan, iya ini dosa saya Rabb, ini kesalahan saya ini. Wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Yang beriman ini menganggap dia, aduh saya udah hancur, mati aku, oh, bahasa Jawanya. Modiar aku ini. Mati aku. Udah hancur dah wis. Dah hopeless, enggak ada harap. Nah, jadi enggak tahu dia kan Allah Taala membuat dirinya dekat, dipanggil namanya, kemudian diberikan naungan oleh Allah Ta'ala, tapi kemudian diingatkan akan dosa-dosa dia. Kamu ingat? Kamu dosa ini ingat? Kamu waktu itu ngapain kayak gini? Ingat jam segini? Oh banyak itu kan. Aduh ya wis lah ya. Udah mati lah, hancur dah. Udah merasa gitu ya, dhanna atau hatta ra'a fi nafsihi annahu halak, merasa melihat dirinya, waduh udah ketahuan semua nih. Ya wis lah, ke neraka nih kayak ini. Maka qala Allah Ta'ala berfirman, satartuha 'alaika fid dunya. Aku telah menutup dosa-dosa tersebut di dunia. Maksudnya apa? Dosa-dosa yang dilakukan oleh orang ini itu tidak tampak oleh manusia. Maksudnya ketika dia melakukan dosa, dia tidak melakukannya terang-terangan. Dan dia melakukan pun itu ada rasa takut, di dunia itu ada rasa takut. Maksudnya dia bermaksiat. Beriman tapi bermaksiat. Ketika bermaksiat dia enggak mau kelihatan maksiatnya dia. Dan ada dalam dirinya itu perasaan enggak enak sama Allah. Berarti ini masih ada iman. Ketika dia maksiat masih ada iman. Nah, Allah Ta'ala mah tahu isi hatinya. Dia perasaan takut, enggak enak gitu maksiat gini. Tapi enak ini maksiat gitu kan? Tapi nggak mau orang-orang tahu, sendirian aja di kamar, gitu kan? Nah, kata Allah, satartuha 'alaika fid dunya. Aku telah menutup aib-aib ini di dunia. Buktinya nggak ada yang tahu, teman-teman kamu kan? Gitu kan? Nggak ada yang tahu. Iya, saya doang yang tahu sama Allah. Gitu. Nah, memang namanya mujaharah
yaitu terang-terang bermaksiat, itu tidak Allah ampuni. Ya, dalam Sahih Al-Bukhari, dalam sebuah hadis yang sahih, setiap anak Adam, setiap muslim, ya, dosa-dosanya diampuni kecuali al-mujahir, orang yang terang-terangan melakukan dosa depan orang gitu. Kemudian ditanya, seperti apa mujahir itu? Di antara contohnya kata Rasulullah adalah orang malamnya bermaksiat, nggak ada yang tahu dia maksiat, Allah tutupin itu maksiat itu. Tapi paginya dia ngomong sama temannya, tadi malam saya gini-gini loh. Ini tetap mujahar, tetap namanya maksiat terang-terangan, gitu kan? Jadi maksiat itu sekalipun memang kita masing-masing juga ada kekurangannya, gitu kan, dalam beramal. Kalaupun ada kita bermaksiat, jangan sekali-kali memberitakan kepada teman, bahkan istri, jangan. Sayang, tadi saya habis maksiat loh. Ya Allah, nggak usah, gitu kan? Nggak usah. Dan diemin aja, terus taubatkan, gitu kan, istighfar. Nah, yang sendirian, terus nggak ngasih tahu siapa-siapa, nggak ditampilkan maksiatnya, ini termasuk diantaranya. Satartuha 'alaika fid dunya. Aku telah menutupi maksiatmu selama di dunia. Wa ana aghfiruka lakal yaum, dan aku telah aghfiruha lakal yaum, aku telah mengampuni dosa-dosa tersebut pada hari ini, hari kiamat. Maka barulah ketika itu fayu'ta kitaba hasanatihi, maka barulah kemudian diberikan kitab kebaikannya. Fa ammal kafir fal munafiq, adapun orang kafir dan orang munafik, fayaqulul ashhad, maka ada saksi-saksi yang akan berkata, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Mereka lah orang-orang yang mendustakan Allah atau berdusta atas nama Allah, laknat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Syekh di sini juga ada pelajaran. Inilah hisab yasira. Inilah hisab yang ringan. Inilah hisab yang ringan. Itu ditampilkannya ke dosa-dosanya, tetapi Allah Ta'ala tutup. Dan orang-orang enggak pada tahu. Itu ketika apa? Ketika seorang beriman, dia ada maksiat, ada kesalahan, ada. Tetapi ketika dia bersalah, dia merasa bersalah di dunia. Dia tahu itu dosa dan belum bertaubat, memang mati duluan. Makanya tauhid itu penting. Orang bertauhid, akidahnya benar, ya. Dan tauhid itu fitrah. Tetapi seiring berjalannya waktu, karena kita hidup di tengah masyarakat, dan setiap dari kita juga ada qarin dari kalangan jin, dan juga betapa banyaknya syaitan berusaha menggelincirkan manusia supaya menjadi pengikut ke neraka, maka seseorang tidak akan bertahan tauhidnya apalagi zaman sekarang, kecuali kok dia belajar. Gak mungkin sekarang ini gak mau baca buku, gak mau belajar, yang penting saya hidup tapi tauhidnya benar, itu sulit. Kenapa? Karena kesyirikan itu di mana-mana, kekufuran merebak di mana-mana, ajaran-ajaran yang menyimpang di mana-mana. Sehingga butuh apa? Butuh belajar. Gak bisa kita gak belajar, harus belajar, ya. Dan dari belajar itu dapat pahala, ya. Dapat ilmu dan dapat pahala insyaallah ta'ala. Nah, ini adalah salah satu hadis yang berkaitan dengan hisab yang dipermudah, ya. Dan kita memohon kepada Allah hisab yang dipermudah. Jadi tadi ada 3 golongan. Golongan yang masuk surga tanpa hisab, ini spesial 70.000. Ada golongan yang kedua, yaitu dia dapat hisab tapi ringan hisabnya dan masuk surga, kemudian diampuni udah dosa-dosanya, alhamdulillah, kecuali kalau ada hutang, ya. Kemudian yang ketiga, orang yang dihisab dengan hisab yang berat. Ini juga ada orang yang tidak beriman dan ada orang yang beriman. Adapun yang beriman ini, mereka adalah yang banyak banget maksiatnya, ya, berbuat kesyirikan juga, kesyirikan kecil, tidak Allah ampuni, kemudian dipanggang di neraka. Namun bedanya adalah orang beriman ini pasti dia akan nanti kembali ke surga. Namun dengan kadar kemaksiatannya dia akan diberikan neraka. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik yang belum ditaubatkan. Jadi kalau misalnya ada orang mati, wafat, dan dia masih menyimpan dosa syirik, enggak Allah ampuni. Berbeda kalau misalnya orang dia beriman, tapi dia masih menyimpan segudang bahkan selangit dosa maksiat dan dia bersih dari syirik,
Allah bisa ampuni itu dosa. Satu langit dosanya. Tapi bukan dosa syirik ya, asal. Makanya kita perlu tahu loh, dari tadi ngomong syirik itu apa sih? Apakah syirik itu iri hati? Bukan, ini beda lagi. Itu syirik pakai sin. Ini syak ya. Syirik ya. Nah, syirik besar dan syirik kecil. Ini harus selalu kita pelajari. Bentuknya beragam, macam, dan tidak mungkin seseorang ya bisa mengerti celah-celah syirik kecuali kalau belajar. Hanya tahu kalau belajar dan diajar. Kalau enggak pernah belajar bakal sok tahu, merasa tahu, padahal enggak tahu. Dan akan terjerumus. Karena apa? Karena iblis laknatullahi alaihi dan pasukannya itu paling awal kepingin supaya manusia itu kufur, syirik. Kalau nggak bisa maksiat baru ya. Kalau nggak bisa maksiat buat mereka cekcok sama istrinya, buat cerai gitu kan. Pokoknya banyak hal-hal. Kalau kita nggak meninjau dengan ilmu maka hancur kita ya. Baik berdakwah atau beramal, nggak pakai ilmu hancur. Tapi kalau pakai ilmu, Allah Ta'ala akan meneguhkan insyaAllah Ta'ala. Cukup sampai sini untuk tafsirannya ya, insyaAllah cuma 3 ayat aja ya. Kalau nanti hari Ahad ada acara di Pondok Kopi, jadi kalau bisa Sabtu pagi bisa nggak Pak? Bisa nggak Pak Sabtu pagi Pak? Bisa Pak. Ready bisa. Sabtu pagi bisa. Masuk ya. Ya insyaallah mungkin Sabtu pagi, tapi mungkin ya, maksudnya bisa di Ahad pagi diundur sementara, Sabtu pagi dimajukan kajiannya. Kan Ahad pagi. Ahad pagi. Ya. Ahad pagi kan ada acara Pondok Kopi, ya nggak bisa. Dimajukan Sabtu pagi mungkin nggak? Hari Sabtu pagi untuk pekan ini bisa ya. Nanti ya kabarin Pak Firman aja ya. Soalnya minggu pagi nggak bisa deh. Ya insyaallah kita teruskan ayat berikutnya ya untuk hari Sabtu pagi insyaallah Ta'ala ya. Kalau ada pertanyaan? Ada apa Pak? Iya. Antum siapa? Antum dari mana? Antum dari mana? Nama siapa? Oh. Masya Allah. Ini tentang kan dan mulai baca Quran. Taus. Jadi taus itu kenapa di Al-Quran itu tidak dituliskan taus? Tapi pertanyaan dari saudara Anton, jazakallah khairan. Semoga Allah menambah ilmu antum dan teman-teman antum semua. Ta'awudz itu berarti lafal a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau lafal a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Dua-duanya benar. Lafal tersebut pertanyaannya, apakah itu termasuk Al-Qur'an? Al-Qur'an bukan. Kita tahu ayat wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah, ya kan? Ayat ta'awudz ya kan? Tapi apakah ta'awudz itu Al-Qur'an? Bukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim bukan ayat Al-Qur'an. Ya. Oleh karena itu tidak ditemukan dalam mushaf. Ya, itu bukan ayat Al-Qur'an. Dan maksudnya itu bukan kalam Allah Ta'ala, bukan. Ya. Itu hanyalah anjuran kepada kita sebelum memulai Al-Qur'an. Ya, fa idza qara'tal Qur'an, kalau kamu mau baca Quran berarti ini ta'awudz ini bukan di dalam bacaan Al-Qur'an. Ya. Kecuali kalau ta'awudz dalam Al-Qur'an dalam ayat misalnya a'udzu billahi an akuna minal jahilin misalnya, itu memang ayat Al-Qur'an, tapi ini a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu adalah bukan ayat Al-Qur'an. Perkataan doa sebelum, dan itu doa meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari syaitan yang rajim terkutuk. Bagaimana dengan bismillah? Apakah itu ayat Al-Qur'an? Kalau di surat An-Naml jelas itu ayat Al-Qur'an, perkataannya Sulaiman. Itu ayat Al-Qur'an. Tetapi selain itu, yang setiap di awal surat kecuali surat Bara'ah atau Taubah, apakah Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah kan? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal.
Apakah itu bismillah itu di awal mereka itu adalah ayat atau Al-Qur'an? Di sini para ulama berselisih pendapat. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya bismillah, pendapat pertama, bismillah di setiap awal surat kecuali At-Taubah itu bukanlah ayat Al-Qur'an. Sehingga ya bukan ayat Al-Qur'an, sehingga dia hanyalah awalan dan dia bukan termasuk dari surat. Ya. Berarti yang berpendapat seperti ini, Al-Fatihah itu dianggap diawali dari alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Ada yang berpendapat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat Al-Qur'an untuk setiap surat kecuali Al-Bara'ah, Taubah. Berarti semua surat diawali dengan ayat pertama bismillahirrahmanirrahim. Ada yang berpendapat begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang berpendapat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat di surat Al-Fatihahnya saja. Adapun di surat Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya itu hanyalah pemulaan saja, bukan termasuk awal surat. Pendapat ketiga itu ya. Pendapat keempat, bahwasanya bismillahirrahmanirrahim adalah suatu ayat yang independen. Dia ayat juga, Al-Qur'an juga, tetapi dia walaupun ayat, walaupun kalamullah, walaupun juga Al-Qur'an, tetapi dia tidak termasuk ke dalam semua surat. Ada banyak pendapatnya. Ya. Ini ketika kita perlu mengetahui cakrawala perbedaan pendapat ulama. Kalau kita kemudian mencerminkan di Al-Fatihah, maka kita menyimpulkan bahwasanya di antara ulama, para ulama semua sepakat Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Tetapi mereka berbeda pendapat mulainya dari mana Al-Fatihah itu. Apakah bismillahirrahmanirrahim atau alhamdulillahirabbil alamin? Kalau misalnya mengatakan bismillahirrahmanirrahim adalah awal surat Al-Fatihah, maka dia memulai dari bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika dia salat harus membaca itu. Ketika dia jadi imam harus menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya harus mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh hanya alhamdulillahirabbil alamin yang mulainya. Itu bagi yang berpendapat bahwa bismillah termasuk awal surat. Nah, itu riwayat Asim. Ya kan? Ini riwayat yang kita kenal, yang di kitab, yang di mushaf-mushaf antum juga. Coba lihat. Awal ayat pertama bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Pendapat yang ada juga berpendapat bahwasanya yang ayat pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kalau mengatakan alhamdulillahirabbil alamin sebagai ayat pertama, maka antum enggak harus menjaharkan bismillahirrahmanirrahim ketika di salat jahriyah jadi imam. Ya, langsung alhamdulillahirabbil alamin gitu kan. Nah, kalau misalnya alhamdulillah ayat pertama, berarti siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6. Kemudian ayat ke-7-nya apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Ya, itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, bismillahirrahmanirrahim itu ayat Al-Qur'an, tetapi bukan termasuk Al-Fatihah. Berarti dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Itu perbedaan-perbedaan pendapat yang tapi masing-masing lah. Ya, begitu ya. Ta'awudz, basmalah itu tentang itu. Berkenaan dengan ta'awudz kan ada basmalah. Gitu. Wallahu a'lam. Ya, Pak. Bismillahnya dibaca. Boleh dibaca, boleh enggak, karena itu sunnah. Baik ta'awudz, baik bismillah itu disunnahkan membaca. Ya ta'awudz dulu baru bismillah gitu kan. Kemudian misalnya apa tengah-tengah wattaba'u ma tatlu syayatin wa 'ala mulki Sulaiman misalnya. Boleh atau bismillah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim amanar rasul bima unzila misalnya. Nah, itu ketika kita baca biasa. Adapun kalau jadi imam, maka awal ta'awudz itu di rakaat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir tapi enggak dijaharkan. A'udzubillahi minasyaitonir. Adapun bismillah boleh dijaharkan boleh enggak, itu perbedaan pendapat di antara ulama. Ya, misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin kan sampai amin. Setelah itu kalau di awal surat dia baca bismillah.
Kalau di pertengahan boleh baca, boleh enggak silakan. Iya. Balik apa? Ah. Kalau Allah ampuni tidak akan, bahkan tidak akan diungkit. Sudah selesai, sudah hilang. Kecuali kalau dosa tersebut adalah dosa kezaliman terhadap makhluk Allah, baik manusia ataupun binatang. Afwan, manusia aja, kalau binatang enggak, ya. Misalnya kita menzalimi suatu binatang, nah, kita enggak mungkin minta maaf sama binatang itu, ya. Kita taubat sama Allah khalas. Kalau misalnya dosa sama manusia, mencuri, ya, menggeser pagar tanah, misalnya, atau nyakitin, misalnya nonjok sampai lebam atau semacamnya. Pokoknya menzalimi orang, ya, itu tidak diampuni walau kita udah minta ampun sama Allah, kecuali kalau orang itu, kecuali kalau kita minta maaf sama orang itu. Kecuali kalau kita minta maaf sama orang itu. Ya. Kita nyesel, minta sama Allah, ya Allah ampuni saya, Allah Rabbi firli gitu. Tapi kita tahu kita belum pernah minta maaf sama dia. Padahal kita udah pernah nonjok dia, atau kita harta kita sebagian adalah nilap dari dia gitu. Belum ngaku sama dia, belum minta maaf, enggak diampuni. Karena maafnya nanti tergantung kepada dia, walaupun dia orang kafir. Walaupun dia orang kafir. Ya. Jadi itulah keadilan Allah Ta'ala. Kita enggak boleh menzalimi kafir, apalagi muslim, gitu kan? Enggak boleh. Ya, bagaimana kalau zalimnya itu berupa ghibah? Kalau berupa ghibah dirinci, ketika misalnya orang yang kita ghibahi itu tahu kita menghibahi dia, maka wajib bagi kita minta maaf langsung sama dia. Kalau orang itu tidak tahu bahwasanya kita menghibahi dia, maka baiknya jangan kita bilang, saya waktu itu ghibahin kamu loh, kamu itu bokongnya kebesaran sehingga kelihatan gini. Saya waktu itu ngobrol sama teman-teman sekampung, afwan, maafin saya. Jangan kayak gitu. Kalau dia nggak tahu, bisa jadi dia malah ngungkit nanti, enggak, saya nggak maafin, repot urusannya. Tapi kalau misalnya dia nggak tahu kita ribahi, maka udah kita minta ampun sama Allah. Kemudian kalau bisa kita sedekahkan atas nama dia, atau kita perbaiki di majelis kita nama dia, gitu. Ya, seperti itu. Itu kalau masalah ghibah, ya. Gitu. Wallahu a'lam. Baik, kita cukup sampai sini. Baik, kita cukupkan sampai sini insyaallah. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada hari Sabtu pagi mudah-mudahan insyaallah, ya. Jazakumullah khair atas kedatangan dan kehadirannya. Semoga kita dapat melanjutkannya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.